Baik teman-teman, di sini kita akan menurunkan rumus minimum penduga beta 0 dan beta 1. Pertama-tama gambar grafiknya dulu. Ini persamaan garis lurusnya, titik yang berada di persamaan garis lurus dinamakan Y topi, dan titik yang berada atau yang berjarak dari garis lurusnya dinamakan Y, dan titik jarak antara Y topi dan Y dinamakan galat atau E. Nah, kita lihat di sini adalah rumus persamaan garis lurus. Ini kita substitusikan masuk ke rumus ini menjadi Y topi sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Setelah itu kita ke YI. YI ini kita dapatkan dari grafik ini, yaitu Y topi ditambah E, itulah YI. YI sama dengan Y topi I ditambah EI. Nah, rumus ini, hasil yang kita dapatkan di sini dari rumus persamaan garis lurus, kita substitusi masuk ke sini menjadi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1X tambah EI. Selanjutnya kita akan menganalisis agresi meminimalkan jumlah kuadrat residual, bukan jumlah residualnya, sehingga EI sama dengan YI kurang beta 0 kurang beta 1XI. Kenapa kurang? Karena EI nya kita pindahkan ke depan. Selanjutnya kita samakan persamaannya, kita pangkat duakan semua ini, kita pangkat duakan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N, EI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI kuadrat. Baik teman-teman, saya akan menurunkan turunan EI pangkat 2 terhadap beta 0. Nah, dari sini kita akan menulis kembali ke sini untuk menurunkan EI pangkat 2 terhadap beta 0. Nah, langsung saja cara menurunkannya, kita tulis kembali turunan dari sigma 1I sama dengan 1 sampai N EI pangkat 2 P turun dari beta 0 sama dengan 0. Nah, kita lihat ternyata beta 0 hanya ada satu di sini, hanya di beta 0 yang ada di tengah. Jadi untuk hasil dari turunan tersebut, inilah hasilnya, sigma I sama dengan 1 sampai N yaitu 2, YI kita terus kembali di sini, baru kita kenapa ada di sini min 1 teman-teman? Karena di sini EI ada, di sini beta 0 1, jadi sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita turunkan, kita kalikan masuk semua dua ini dengan variabel yang ada di dalam. Tapi sebelum itu kita kalikan terlebih dahulu angka yang ada di sebelah kanan. Jadi 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian kita kalikan masuk di sini dan menghasilkan seluruhnya mempunyai 2, karena min 2 dikali masuk ke dalam sini hasilnya min 2 sigma. Dan teman-teman juga jangan lupa sigma tetap ditulis di setiap perkaliannya. Nah, di sini kenapa teman-teman pasti heran kok di sini ada positif? Karena di sini min ketemu min itu sama dengan positif. Dan seterusnya, dan menghasilkanlah min 2 sigma I sama dengan 1 sampai di N YI tambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N beta 0 tambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N BI XI sama dengan 0. Nah, teman-teman, kita harus menghilangkan angka 2-nya ini dengan caranya membagi min 2. Nah, kita akan hilangkan 2 ini dengan cara membagi min 2. Kemudian hasilnya ini akan menghasilkan sigma I sama dengan 1 sampai N YI kurang N beta 0 kurang BI N sama dengan 1 EI sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 0. Ini semua dihilangkan 2 karena dibagi min 2. Terus teman-teman pasti heran kok langsung ada N di sini. Nah, karena beta 0 adalah suatu konstanta, jadi sigmanya diganti dengan N. Nah, jadi di sini ternyata ada huruf N-nya juga.
Jadi kita bagi lagi untuk menghilangkan n-nya ini. Nah, jadi terus dibagi dengan n semua yang ada di sini. Jadi sigma i sampai n, i dibagi n, ini juga dibagi n, sama halnya seperti ini dibagi n juga. Jadi semua, jadi nanti ini kita bagi lagi sama n untuk di sini. Jadi ini n kan 2n-nya di sini, jadi dihilangkan saja. Dan ketika kita memperhatikan, ternyata yang ada di sini itu sama halnya dengan y bar, karena y per n, jadi sama dengan y bar. Jadi kami ganti itu y sama dengan y per n sama dengan y bar. Ini juga n diganti jadi tinggal beta 0. Sama halnya juga ini kita turunkan bi sama halnya dengan ini, karena xi per n sama dengan x bar. Sehingga dari turunan dari ei kuadrat terhadap beta 0, yaitu beta 0 sama dengan y bar dikurang beta 1 x bar. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan ei pangkat 2 terhadap B1, di mana di sini persamaannya yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n, ei pangkat 2 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n, yi kurang beta 0 kurang beta 1 xi pangkat 2. Nah, di sini kita akan turunkan ei pangkat 2 terhadap beta 1 sama dengan 0, di mana duanya ini kita turunkan sehingga hasilnya sigma i sama dengan 1 sampai n 2 yi kurang beta 0 kurang beta 1 xi. Kenapa di sini min xi? Karena dalam persamaannya ini yang terdapat beta 1 cuma 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu min xi-nya ini kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya sigma i sama dengan 1 sampai n min 2 xi yi kurang beta 0 kurang beta 1 xi sama dengan 0. Setelah itu min 2-nya ini kita kasih ke depan sehingga hasilnya min 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi kurang beta 0 kurang beta 1 xi sama dengan 0. Selanjutnya itu beta 0-nya ini kita ganti dengan nilai yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu min 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi kurang, di mana nilai beta 0-nya yaitu y bar dikurang beta 1 x bar dikurang beta 1 xi sama dengan 0. Setelah diganti beta 0-nya, kita kalikan min 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi dikalikan dengan variabel yang di sini. Sehingga hasilnya min 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi y bar ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 x bar tambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 xi sama dengan 0. Kenapa di sini positif? Karena min ketemu min hasilnya positif. Setelah kita kalikan, kita bagi dengan min 2 untuk menghilangkan angka 2 di dalam sini. Sehingga hasilnya yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi y bar dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 x bar dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 xi sama dengan 0. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Setelah sigma xi yi dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi y bar dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 x bar dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi beta 1 xi sama dengan 0 diketahui. Selanjutnya sigmanya kita kedepankan, kita kasih ke depan sehingga kita tulis sigma i sama dengan 1 sampai n di dalam kurung xi yi dikurang xi y bar dikurang xi beta 1 x bar dikurang xi beta 1 xi sama di balas kurung sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan x sigma dengan b yang memiliki beta 1 sehingga kita tulis sigma i sama dengan 1 sampai n
dalam kurung XI YI dikurang XI Y bar, kemudian kita kurang, kemudian kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI beta 1 X bar dikurang XI beta 1 XI balas kurung sama dengan 0. Setelah itu, karena di sini sama-sama memiliki beta 1, sehingga kita tulis beta 1-nya kita pindahkan ke depan, sehingga kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI YI dikurang XI Y bar dikurang sigma I sampai 1N beta 1-nya kita tulis di depan, kemudian dalam kurung XI Y bar dikurang XI pangkat 2. Kenapa pangkat 2 di sini? Karena XI kali XI, sehingga kita tulis XI berpangkat 2 sama dengan 0. Setelah itu karena beta 1-nya konstanta, kita pindahkan ke depan, sehingga kita tulis kembali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI kurang XI Y bar dikurang beta 1 sigma I sampai 1 sama dengan 1 sampai N XI X bar dikurang XI pangkat 2. Selanjutnya kita akan manipulasi XI X bar kurang XI pangkat 2 ini, sehingga kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai N XI X bar dikurang XI pangkat 2. Nah, kita tuliskan kembali dengan kita membagi dua sigma ini, kita pisahkan, sehingga sigma XI X bar dikurang sigma XI pangkat 2. Nah, karena X bar ini konstanta, kita pindahkan ke depan menjadi X bar sigma XI dikurang sigma XI pangkat 2. Nah, kemudian sigmanya ini kita ganti menjadi N, sehingga kita tulis X bar ini X bar N X bar dikurang sigma XI pangkat 2. Nah, kita lihat bahwa X bar kali X bar itu X bar pangkat 2, sehingga kita tulis N X bar pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Kemudian sigma XI pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan. Kemudian N-nya ini kita ganti kembali menjadi sigma, sehingga kita tulis sigma X bar pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Setelah itu sigma XI pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan menjadi minus sigma XI pangkat 2 ditambah sigma XI X bar pangkat 2. Di sini X bar pangkat 2. Kemudian setelah itu sigmanya kita pindahkan ke depan, kita majukan ke depan menjadi minus sigma. Kenapa minus sigma? Karena minus sigma kali sigma kan minus sigma. Minus sigma dalam kurung XI pangkat 2 ditambah dikurang. Kenapa dikurang di sini? Karena kan di sini positif. Jadi kalau minus ketemu minus jadi positif. Jadi di sini minus X bar pangkat 2. Nah, setelah itu kita minus pangkat 2-nya kita kasih keluarkan dari dalam kurung, sehingga kita tulis minus sigma dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, inilah manipulasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI X bar kurang XI pangkat 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita ganti masuk ke sini, sehingga kita tulis ulang yang di atas, sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI YI dikurang XI Y bar, kemudian dikurang beta 1 dalam kurung ini kita tulis kembali menjadi minus sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya beta 1 ini sampai di sana kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita tulis minus sigma 1 I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurang XI Y bar sama dengan di sini positif karena minus pindah ruas menjadi positif. Positif beta 1 di sini juga menjadi positif. Sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, setelah itu beta 1-nya kita pindahkan ke depan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI kurang XI Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bar balas kurung pangkat 2. Selanjutnya kita bisa sigma XI YI dikurang XI Y bar ini kita bisa manipulasi seperti pada
cara sebelumnya, yaitu kita tuliskan sigma xi yi dikurang xi y bar sama dengan kita faktorkan sehingga kita menghasilkan ini sigma i sampai 1 sama dengan 1 sampai n xi dikurang x bar dikali yi kurang y bar. Nah, kita bisa membuktikan apakah betul ini adalah faktornya xi yi dikurang xi y bar ini. Nah, kita bisa membuktikannya dengan kita kali masuk sehingga kita dapatkan sigma xi yi dikurang xi y bar dikurang x bar yi ditambah x bar y bar. Nah, selanjutnya sigma ini kita kali masuk menjadi sigma xi yi dikurang sigma xi y bar dikurang sigma x bar yi ditambah sigma x bar y bar. Nah, selanjutnya karena y bar dengan x bar ini adalah konstanta sehingga kita pindah ke depannya sigma, maka kita tulis sigma xi yi dikurang y bar sigma xi dikurang x bar sigma yi ditambah n x bar y bar. Kenapa n di sini? Karena sigmanya kita rubah menjadi n. Nah, selanjutnya kita tulis sigma xi ini, kita ketahui bahwa rumus dari x bar adalah sigma xi per n, sehingga sigma xi sama dengan x bar kali n atau n kali x bar. Nah, dari sini kita bisa ganti sigma xi ini menjadi nxn kali x bar. Nah, kita tulis sigma xi yi dikurang y bar nx bar. Nx bar ini tadi kita dapatkan dari sigma xi. Nah, kemudian kita kurang x bar n y bar sama seperti nx bar tadi, karena di sini ada sigma yi. Sigma yi itu sama dengan n kali y bar. Nah, kemudian kita tambah nx bar y bar. Nah, selanjutnya sigma xi yi, kita tulis sigma xi yi dikurang n-nya kita kasih ke depan kita kasih duluan menjadi n x bar y bar dikurang n x bar y bar ditambah n x bar y bar. Nah, karena di sini minus n x bar y bar ditambah n x bar y bar itu dapat kita coret sehingga sisanya menjadi sigma xi yi dikurang n x bar y bar. Nah, dari sini ini n x barnya ini kita bisa ganti lagi menjadi xi, sehingga kita tulis sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi y bar. Xi ini tadi, sigma xi ini tadi kita dapat dari n sama dengan n kali x bar. Nah, selanjutnya sigmanya kita pindahkan ke depan menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n dalam kurung xi yi dikurang xi y bar. Nah, ini terbukti bahwa faktor inilah menjadi faktor dari sigma xi yi dikurang xi y bar. Nah, faktor ini dapat kita ganti faktornya, ini kita ganti ke sini sehingga kita tuliskan beta 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dalam kurung xi kurang x bar kali yi kurang y bar per sigma i sama dengan 1 sampai n kali xi kurang x bar berpangkat 2.